Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal berapa ini ya? Sampai lupa saya tanggalnya. Jadi berita hangat hari ini sebenarnya beritanya sih sudah dari kemarin-kemarin ya. Terkait mengenai Gunawan. Abang Gunawan, AA Gunawan biasa dipanggil di platform TikTok nih ya, Satbor. Beliau berasal dari Sukabumi ya. Tapi sebelumnya beliau ini seorang penjahit keliling di Jakarta. Kemudian di kampungnya, karena akun TikToknya yang sangat luar biasa, dia sering live. Sering live, kemudian banyak tetangga, warga, semua yang ikut dengan dia, dan berkolaborasi dengan satu kampung itu yang sangat viral, kampung TikToker ya. Ternyata Satbor ditangkap polisi karena sering live. Nah, penyebabnya apa? Jadi disebabkan ada beberapa TikTokers juga ya, mungkin sering nyawer karena banyak sawerannya, kemudian ada beberapa link yang tidak sengaja mungkin Satbor, entah sengaja atau tidak, Satbor ini membagikan atau mempromosikan link judul. Nah, ternyata di situ. Tapi yang saya heran kenapa kok Satbor aja yang ditangkap gitu. Kenapa linknya nggak ditutup? Gitu. Padahal kalau saya pribadi sih melihat Satbor ini mengajak warga masyarakat itu untuk TikTok live dan mendapatkan saweran, gift-giftnya, kemudian mampu menggaji teman-temannya itu. Ada yang mendapatkan 1 bulan itu, ada yang dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta, seperti itu, yang saya anggap sangat luar biasa ya. Jadi sebagai mata pencarian dengan bahasanya, kalau ngemis kasar, bukan ngemis sih, karena itu adalah itu ya, joget-joget itu menghibur ya. Menghibur, kemudian penontonnya itu suka dengan jogetannya itu, dan akhirnya disawer. Nah, jadi ada beberapa link itu yang setiap Satbor itu live, itu memberikan saweran yang sangat luar biasa. Jadi dengan sawerannya yang banyak itu, ya entah mungkin Satbor itu dihubungi dari pihak link tersebut, dan secara tidak langsung setiap Satbor ini live, itu mempromosikan judul, link judul itu yang bahasanya gacor segala macam, dan dibaca oleh dari pihak kepolisian dengan adanya indikasi menyebarluaskan, mempromosikan judi online ya. Akhirnya Satbor jadi tersangka. Info terbaru bahwasanya kampung TikTok itu sekarang rada-rada sepi ya, karena itu tadi terkait mengenai kasus itu. Kalau saya melihatnya dengan fenomena ini, Satbor satu saya anggap sangat luar biasa, sudah mengajak masyarakat di situ, teman-temannya untuk live bareng tuh konsisten ya, pagi, siang, bahkan sampai malam, dengan suka nih para penonton TikToker itu memberikan saweran, memberikan gift, dan setelah gift itu dicairkan, teman-temannya itu mendapat penghasilan yang sangat luar biasa. Nah, cuman satu yang ini menurut saya pribadi ya, tidak mengejas bahwa Satbor itu salah, tidak. Harapan saya sih untuk joget yang seperti itu ya, kalau saya sendiri agak kurang setuju ya. Cuman ini saya pribadi bukan ngejas kreativitasnya Satbor ya. Sangat kurang setuju dengan gaya jogetnya yang dengan face mukanya yang mukanya dimengotin ke sana seperti orang sedang sakit ayan ya, bahasa yang seperti itu. Jadi kalau saran sih Satbor lebih kreatif lagi jogetnya, dengan joget dengan orang yang mempunyai ketahanan dan mempunyai fisik yang kuat gitu. Bukan 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 pingin mendapatkan saweran, tapi dengan gaya dan face muka yang seolah-olah itu orang yang kena stroke ya. Jadi muka dimengotin, lidah dikeluarin dengan joget, dan
apa ya, gaya tangannya itu seperti orang kena stroke. Ini penilaian saya ya, bukan ngejudge Sadbor itu tidak punya etika, tidak. Etika dia sudah bagus, sudah mengajak teman-temannya untuk kolaborasi, untuk joget bareng, bahkan viral di seluruh platform Indonesia ini, baik di Instagram, di YouTube, kemudian di Facebook, apalagi di TikTok yang sudah nggak bisa diragukan lagi. Dan banyak juga teman-temannya yang lainnya itu. Jadi kalau saat saya lihat live-nya Sadbor itu sangat luar biasa tuh. Itu bisa puluhan itu kelompok-kelompok yang dalam satu kampung itu melakukan live bersama ya, dengan joget yang sama, dengan tempat yang sama, dan sangat luar biasa. Media elektronik pun sempat memberitakan hal seperti itu. Nah, cuman yang sangat disayangkan, tanpa disadari oleh Sadbor sendiri, dia mempromosikan link judi online. Nah, itu ya, ya mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya yang TikToker hebat, handal. Di Lampung banyak yang suka live itu, dia menyanyikan lagu-lagu, menyanyikan karaoke yang di sepanjang jalan, di trotoar. Nah, kalau itu sih saya rasa ya bagus sih, ya. Saya sih kepengen seperti mereka-mereka itu, cuman saya kurang kreatif, nyanyi nggak bisa, joget apalagi kan, seperti itu. Jadi kalau ngelihat kejadian-kejadian yang di TikToker ini yang live ya banyak sekali ya. Dulu pernah ada mandi lumpur, setelah viral banyak orang itu mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa, kemudian dapat saweran banyak, tapi karena ada korban dalam kejadian tersebut, akhirnya mandi lumpur itu dianggap melanggar hukum karena ada nenek-nenek yang meninggal di situ, ya. Nah, kemudian ada lagi joget-joget yang sempat viral segala macam itu, karena kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, akhirnya dari pihak TikTok pun meng-set down akunnya, kemudian akunnya pun tutup dan yang lain pun tidak. Nah, ini yang terbaru ini yang diangkat dan diviralkan oleh Sadbor, atau nama aslinya Bang A. Gunawan ya. A. Gunawan ini setelah dalam satu kampung itu semua mengikuti gayanya Sadbor, kemudian terjadinya seperti ini. Dia sekali lagi dia mempromosikan link judi online. Ya, kalau pendapat saya, mestinya jangan Sadbor aja yang dilakukan penangkapan, pemeriksaan. Yang memiliki link pun diperiksa. Nah, apalagi artis ya, sering bener ya, saya perhatikan itu baik di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan yang lain-lainnya ya. Itu banyak sekali artis yang mempromosikan link itu. Tapi it's fine. Selama ini saya tidak pernah mendengar berita bahwasanya artis-artis yang seperti itu ditangkap polisi dan diperbal, di BAP ya. Seperti itu. Nah, kenapa saat rakyat jelata, rakyat biasa yang hanya mempromosikan link seperti ini, langsung dieksekusi, langsung ditangkap? Ya, kalau saya nilai kasihan dengan teman-teman yang jadi karyawannya Sadbor ya. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, dan mereka mau kembali lagi aktivitas pun mereka bingung ya, seperti itu. Ya, kalau untuk saran saya pun bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, dan dikenal orang pun tidak. Melihat dengan fenomena yang seperti ini, saya berharap semoga Bang Gunawan ini dapat menjalani pemeriksaannya dan kemudian mungkin bisa atau bebas bersyarat. Nah, untuk para karyawan-karyawannya yang ikut dengan Bang Sadbor bisa kreatif lagi, joget-joget lagi lah yang sopan, joget-joget lagi lah yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya kalian itu adalah sehat. Bahwasanya kalian memiliki fisik yang luar biasa. Jangan menggunakan gaya yang seperti orang yang kena stroke, jangan menggunakan gaya seperti orang yang sakit ayan ya. Itu pendapat saya ya. Kalau untuk yang lain mempunyai pendapat lain itu silakan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin teman-teman semuanya bisa komen nih terkait mengenai Bang Sadbor ini yang sedang dihadapkan dengan kasus hukum. Ya.
Jadi untuk kreator-kreator lainnya terus kreatif, terus semangat memberikan edukasi, terus semangat kreatif baik di TokTok ataupun di lainnya, semangat, dan kalau bisa memberikan kegiatan-kegiatan live yang bermanfaat yang bisa ditiru oleh orang lain. Nah, kalau untuk joget-joget lanjutkan, tapi hati-hati satu lagi, jika ada beberapa link yang memberikan gift terlalu banyak dan luar biasa, ternyata tanpa kita sadari bahwa akun tersebut adalah terindikasi menggunakan link judul, dan karena kita sangat luar biasa terima kasihnya, secara tidak langsung kita akan mengucapkan terima kasih dan mempromosikan link itu. Nah, itulah titik kelemahan dan kesalahan Bang Sadbor. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang ada di Subang ya, kampung TikTok ya, tetap semangat menggunakan kreativitas yang baru, yang mungkin bisa lebih santun lagi, karena kita Indonesia adalah negara yang berbudaya, negara yang menjunjung tinggi etika, tidak merendahkan orang lain, saling menghargai budaya-budaya warga masyarakat lain, tidak saling menjatuhkan dengan gaya cara yang kurang sopan. Mungkin itu aja untuk live-nya ya, karena hari ini hari Minggu 3 November ya 2024. Berita-berita, info-info yang terkini yang sedang ramai dibicarakan itu tentang TikToker Gunawan, atau lebih viral disebut dengan Bang Sadbor, yang joget-joget dengan fish muka yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dan terus kreatif untuk teman-teman semuanya. Saya tidak ada maksud menjatuhkan, saya tidak ada maksud menilai merendahkan mereka semuanya. Hanya pandangan dari saya sendiri seperti itu. Ya, pandangan dan penilaian saya, apa yang dilakukan Bang Sadbor, cara jogetnya yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang bagusnya bisa mengajak semua tetangga, kerabat, teman-teman yang sampai memiliki bahasa karyawan yang luar biasa ratusan dan mampu memberikan gaji kepada mereka, itu udah yang sangat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Bang Sadbor bermanfaat untuk orang lain, tapi di sisi itu tanpa disadari Bang Sadbor mempromosikan link judul. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hanya itu pendapat dari saya. Jika ada yang mau berkomentar, dipersilakan komentar dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.